Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwi Ramadhani dengan NPM 202313101110. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum pengolahan citra dari kelompok saya, di mana di sini hasil dari laporan ini membahas tentang implementasi sistem stereo vision untuk deteksi objek dan estimasi jarak menggunakan dua kamera. Proses ini diawali dengan kalibrasi kamera untuk mendapatkan parametrik intrik dan ekstrik yang akurat. Hasil dari kalibrasi akan dijelaskan oleh teman saya dan yang lainnya. Sistem deteksi objek ini mengintegrasi YOLO ONNX untuk deteksi real time dan algoritma stereo matching berdasarkan geometri epipolar. Implementasi ini berhasil mendemonstrasikan kemampuan sistem dalam mendeteksi berbagai objek dan menghitung jaraknya dengan akurat yang memadai untuk aplikasi praktis. Stereo vision merupakan teknik dalam komputer vision yang meniru kemampuan penglihatan manusia dalam memperkirakan jarak dengan memanfaatkan dua sudut pandang yang berbeda. Teknik ini bekerja berdasarkan prinsip paralaks, di mana objek yang sama akan tampak pada posisi yang berbeda dalam gambar dari dua kamera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya dengan Alif Ardra Rajendra dengan NPM 2023 langkah yang sangat penting. Kalibrasi kamera adalah proses untuk menentukan parameter internal dan eksternal kamera yang diperlukan untuk transformasi antara koordinat dunia nyata dan koordinat piksel. Parameter internal mencerminkan karakteristik optik kamera seperti focal length dan distorsi lensa, sedangkan parameter eksternal menggambarkan posisi dan orientasi kamera dalam ruang tiga dimensi. Sistem yang dibangun mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu kalibrasi kamera tunggal, kalibrasi kamera stereo, dan deteksi objek real time. Dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, sistem tidak hanya mampu mendeteksi objek, tetapi juga menentukan posisi tiga dimensinya dalam ruang. Aplikasi dari sistem ini sangat luas, mencakup navigasi robot otonom, sistem keamanan, dan augmented reality. Permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi stereo vision adalah akurasi dalam menentukan korespondensi antara titik-titik pada dua gambar dan ketetapan dalam perhitungan menentukan geometri epipolar. Oleh karena itu, kalibrasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan sistem secara keseluruhan. Laporan ini akan membahas secara detail metodologi yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta analisis terhadap performa sistem yang telah diimplementasikan. Perkenalkan, saya Tania Ceri Putri dengan NPM 2023-13198. Di sini saya akan menjelaskan metode dari kalibrasi. Nah, di mana kalibrasi ini merupakan komponen untuk mendeteksi objek. Nah, jadi kalibrasi ini bekerja dengan mengambil sampel-sampel dari si chessboard itu sendiri. Lalu di chessboard itu nanti akan dideteksi sudut-sudutnya untuk dijadikan sebagai bahan simpanan untuk mendeteksi objek. Nah, seperti ini. Sampel-sampel itu dimasukkan ke dalam folder yang bernama Kalib, di mana di sini terdiri dari tangkapan dari kamera kanan dan juga kiri yang menjadi sampel untuk hasil uji. Nah, kalau misalnya kita run, si kalibrasi ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini, di mana di sini sudut-sudutnya telah terdeteksi. Lalu hasil kalibrasi menunjukkan projecting error sebesar 0,453 sekian dengan intrinsic matrika.
Nah, berdasarkan implementasi dari sistem kalibrasi diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Matriks intrinsik kamera yang dihasilkan menunjukkan nilai focal length sebesar 539,54 sekian piksel untuk sumbu X dan 539,38 yang ini untuk sumbu Y. Principal point terletak pada kondisi 334,65 nilai yang ini dan juga 240,88 nilai ini yang mendeteksi pusat gambar untuk resolusi standar. Nah, koefisien distorsi yang diperoleh menunjukkan karakteristik lensa yang digunakan itu nilai K1 sebesar min 0,2889. Nah, yang ini. Lalu mengindikasi distoris barel yang signifikan. Sementara K2 sebesar 0,11 32,894 yang berfungsi sebagai penyeimbang dari koefisien distoris tendensial P dan P2 yang mendekati 0 menunjukkan alignment yang baik antara lensa dan juga sensor. Yang paling penting, reprojecting error yang dihasilkan sebesar 0,453 sekian piksel yang termasuk dalam kategori excellent. Menurut standar industri computer vision, nilai error yang rendah ini menunjukkan akurasi kalibrasi yang tinggi dan model kamera yang sesuai dengan karakteristik fisik kamera sebenarnya. Lalu analisis terhadap parameter kalibrasi mengungkapkan beberapa insight penting. Konsistensi antar force light sumber X dan juga Y yang perbedaannya 0,16 piksel mengindikasi bahwa piksel kamera mendekati bentuk persegi sempurna. Karakteristik ini sangat menguntungkan untuk aplikasi fotogrametri dan stereo vision. Perkenalkan, saya Siti Khadijah Nasution, NPM 20231310111. Di sini saya akan menjelaskan tentang stereo kalibrasi. Pada program ini saya melakukan kalibrasi stereo, yaitu kalibrasi dua kamera kiri dan kanan untuk mendapatkan hubungan posisi dan orientasi antara kedua kamera tersebut. Yang pertama, program menentukan inner corner chessboard yaitu 9x6. Kemudian dibuat titik-titik 3D pada dunia nyata yang mewakili posisi sudut-sudut chessboard. Kemudian load gambar kiri dan kanan. Program membaca semua gambar di folder yaitu stereo left dan stereo right. Jumlah gambar kiri dan kanan harus sama karena tiap pasang gambar digunakan untuk satu kali perhitungan. Kemudian gambar kiri dan kanan diubah menjadi grayscale. Program mencari sudut chessboard pada kedua gambar menggunakan fin chessboard corners. Jika keduanya sukses, titik sudut 2D dicatat untuk kamera kiri dan kanan. Titik 3D chessboard dimasukkan sebagai acuan dunia nyata. Hanya pasangan gambar yang berhasil mendeteksi chessboard yang dipakai untuk kalibrasi. Kemudian memuat hasil kalibrasi mono. Program memuat KN.NPY dan DIST.NPY. KNPY matriks intrinsik kamera, DIST-NPY distorsi lensa. Karena memakai kamera yang sama, nilai kiri dan kanan dianggap identik. Kemudian stereo kalibrasi, bagian utamanya CV2.stereo kalibrasi. Fungsi ini menghitung RTEF. R matriks rotasi antara kamera kiri dan kanan, T jarak antar kamera, E essential matrix, F fundamental matrix. Kemudian flex CV2 kalib fix intrinsic berarti intrinsik kamera tidak dihitung ulang, hanya posisi relatif antar kamera yang dihitung. Kemudian
outputnya semuanya hasilnya disimpan dalam file r.npy, t.npy, e.npy, f.npy. File ini digunakan untuk proses lanjutan seperti membuat peta kedalaman dan mengukur jarak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fajriansyah dengan NPM 202313101006. Di sini saya akan menjelaskan program yang digunakan untuk melakukan kalibrasi kamera tunggal menggunakan pola cashboard. Tahapan utamanya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu program menentukan ukuran pola cashboard, yaitu ini 9 kali 6 inner corners. Nah, lalu membuat titik koordinatnya, titik objek 3 dimensinya akan digunakan sebagai acuan dunia nyata. Selanjutnya, program membaca semua gambar kalibrasi yang ada di folder kalib yang kita buat dengan format JPG. Jika tidak ada gambar, proses akan dihentikan. Setiap gambar berubah menjadi grayscale. Kemudian, program mencoba mendeteksi sudut-sudut cashboard menggunakan fungsi fin cashboard corner. Jika sudut berhasil ditemukan, koordinatnya disimpan ke dalam daftar titik gambar dan titik objek tersebut. Setelah semua gambarnya diproses, program menjalankan proses utama kalibrasi kamera menggunakan kalibrasi kamera. Dari proses ini ada 2 hasil yang paling penting yang diperoleh. Yang pertama itu ada matriks berisi focal length dan center point kamera. Yang kedua ada dispersion convention, digunakan untuk mengoreksi dictory lensa. Terakhir, kedua hasil tersebut disimpan ke dalam file KNPY dan dis.npy yang nantinya digunakan dalam proses stereo vision untuk pengukuran jarak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Imam Haikal Tambunan dengan NPM 202313101007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Sistem stereo vision dikembangkan dengan alur kerja yang terstruktur dan sistematis. Proses dimulai dari persiapan kalibrasi, di mana chessboard dengan pola 9x6 kotak disiapkan sebagai referensi geometri. Tahap berikutnya adalah pengambilan gambar kalibrasi dari berbagai posisi dan orientasi yang berbeda-beda untuk memastikan cakupan yang komprehensif. Setiap gambar kalibrasi kemudian diproses melalui deteksi sudut chessboard menggunakan algoritma computer vision. Jika deteksi berhasil, titik-titik sudut disimpan sebagai data kalibrasi. Proses ini diulang hingga terkumpul minimal 10 gambar yang valid. Setelah data kalibrasi cukup, dilakukan kalibrasi kamera tunggal untuk mendapatkan parameter intrinsik masing-masing kamera. Kualitas kalibrasi diukur melalui reprojection error. Jika error melebihi threshold 0,5 piksel, proses kalibrasi diulang. Setelah kalibrasi tunggal berhasil, dilanjutkan dengan kalibrasi stereo untuk menentukan hubungan geometris antara dua kamera melalui matriks rotasi dan translasi parameter yang diperoleh disimpan untuk digunakan dalam proses deteksi objek. Karena di sini label objek yang berada di codingan adalah person dan botol yang ada di label, saya di sini memakai botol. Langsung saja saya akan merunningnya. Terlihat di sini outputnya adalah botol dengan jarak 6 cm di antara kamera kanan dan kamera kiri. Gitu doang.